Selamat siang. Yes, selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Sorry Pak, lagi meeting. Mohon bersabar dahulu. Halo Mbak Nurma, untuk Pak Wigi itu kenapa dia nggak bisa masuk ya? Ya, sebentar ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT, dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku Platinum Partner dari Pezler sejak tahun 2018.
Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas operasional teknologi monitoring. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak WW Darmawan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak W. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali ya di kegiatan webinar yang pada siang ini akan membahas tentang bagaimana memonitor operasional teknologi. Nah, jadi ada dua agenda yang akan disampaikan oleh para narasumber di kesempatan siang ini. Yang pertama dari kami sendiri, dari Daya Cipta Mandiri Group, untuk membahas tentang PATG, bagaimana menggunakan PATG untuk memonitor operasional teknologi. Dan kemudian agenda yang kedua adalah dari narasumber lain, yaitu dari PT Alfasta, yang akan menyampaikan tentang perangkat industrial networking ya dengan brand Moxa. Nah, mungkin secara singkat saja saya sampaikan bahwa antara operasional teknologi dan information teknologi saat ini memang bisa dibilang teknologinya itu akan mengerucut ya atau bergabung, istilahnya gitu. Bisa saya share screen sedikit, Mbak Nurma, bisa ya Mbak? Oh, boleh, silakan Pak. Share screen-nya sebentar ulang ya. Ada tombol share screen-nya, bisa di-enable dulu nggak? Bentar dulu ya Pak. Tombol share screen-nya di bentar. Diapain Pak Wei? Ada share screen-nya nggak? Tombol share screen. Oh, ada. Ada, Oke. ada. Sebentar ya. Oke, saya share screen. Oke, apakah sudah muncul? Ya, sudah. Oke. Nah, mungkin secara garis besar kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi di satu sisi kita punya yang namanya operasional teknologi. Operasional teknologi ini bicara teknologi untuk hardware dan software ya, untuk memanage perangkat-perangkat berbasis industrial seperti yang biasanya kita jumpai di dalam hal ini di manufaktur gitu ya. Kemudian di sisi lain kita ada perangkat-perangkat IT. Ini standar ya seperti server, network device dan lain-lain. Nah, di mana kedua teknologi ini akan bergerak menuju arah yang merge gitu ya, atau bergabung. Ada keterkaitannya antara satu dan lainnya gitu kan. Nah, pada kesempatan ini kita akan juga menceritakan tentang bagaimana memonitor operasional teknologi menggunakan IT tools ya, yaitu dalam halnya PRTG gitu. Mungkin dari saya sedikit singkatnya itu aja, Mbak Nurma. Satu lagi, sorry. Saya harap dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita di kesempatan siang ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Mungkin itu, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak WW atas sambutannya. Saya akan memperkenalkan narasumber yang akan hadir bersama kita. Yang pertama yaitu Mas Ahmad Sahroni selaku Presales dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Dan untuk presentasi kedua akan disampaikan oleh Mas Wigi Afriandi selaku Lead Engineer PT Alfasta Teknologi Indonesia. Kepada para narasumber untuk waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di acara webinar di siang hari ini. Saya akan share screen ya. Oke. Nah, ini adalah langsung saja ya. Nah, ini adalah network monitor ya, PRTG. Jadi nanti PRTG ini sebagai tools monitoring untuk memonitoring infrastruktur IoT ya. Baik itu dari industri, baik itu dari smart building ataupun hal yang lainnya. Nah, di sini kita membawa ya
dari Alfasta, yaitu brandednya bernama Moxa. Nah, nanti kita bisa integrasikan dengan PRTG. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke agendanya. Yang pertama yaitu ada PRTG Overview. Yang kedua adalah PRTG Arsitektur. Yang ketiga adalah Moxa IIoT. Terus selanjutnya Integration with PRTG. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Sebentar. Nah, ini kita masuk ke overview PRTG ya. Jadi PRTG itu made in kepanjangan dari Parcel Router Traffic Grabber ya. Nah, ini adalah aplikasi yang berbasis Windows, jadi hanya bisa diinstal di Windows ya. Nah, dia akan memonitoring device-device yang sudah terhubung dengan jaringan berdasarkan sensor. Jadi itu sensor. Nah, ini menggunakan protokol ping, SNMP, WMI, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat monitoring devices, sistem, aplikasi, traffic, flow, dan lain sebagainya tanpa membutuhkan plugin tambahan. Selanjutnya ini produk dari PRTG. Yang pertama yaitu ada PRTG Network Monitor. Yang kedua ada PRTG Enterprise Monitor. Yang ketiga ada PRTG Host Monitor. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Kalau untuk PRTG Network Monitor, ini untuk yang small ya. Nah, ini modelnya perpetual. Terus di bawahnya ada PRTG Enterprise. Nah, ini middle sampai yang large gitu ya. Nah, ini modelnya subscription. Terus yang selanjutnya juga ada PRTG Host. Nah, ini juga polanya dia subscription. Nah, selanjutnya kita masuk ke identical to sensor. Jadi, sensor ini apa sih? Sensor ini adalah memonitoring satu aspek dari devices. Nah, di dalamnya memiliki beberapa channel. Contoh, ini ada server developer ya. Jadi, server developer ini di bawahnya ada ping, ada uptime, ada CPU load, ada memori, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut sensor. Di dalam sensornya, template sensornya ini ada channel. Nah, channel ini yang memonitoring atau yang mempooling value-value yang dibutuhkan oleh si sensor. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini sensor yang available. Jadi di Parcel atau di PRTG itu sudah menyediakan template sensor yaitu sebesar 285 ya. Ini adalah template sensor yang available. Kalau memang nggak ada ya, kita bisa menggunakan custom sensor yaitu dengan menggunakan acuan MIB atau OID dari device. Nah, selanjutnya kita masuk ke lisensi sensor. Nah, untuk lisensi sensor, PRTG menawarkan yang free trial ya, yaitu unlimited sensor selama 30 hari. Nah, untuk yang versi free, yang teman-teman nanti bisa oprek gitu ya. Nah, di sini menyediakan yaitu 100 sensor. Nah, untuk fitur semuanya di open. Batasannya hanya sensor. Nah, selanjutnya kalau untuk berbayar itu dimulai dari 500 sensor, ke 1000, up ke 2500, up ke 5000, dan selanjutnya up ke XL1 yaitu unlimited sensor. Tapi di sini dari prinsipal memberikan notif ya. Jadi batas amannya itu sebaiknya di angka 10.000 sensor. Tapi faktanya ada yang sampai 12.000 sensor seperti itu. Nah, selanjutnya ada PRTG Enterprise. Nah, ini lebih dari 20.000 sensor ya. Ini yang untuk khusus yang large. Selanjutnya kita masuk ke teknologinya. Teknologi PRTG ini ada SNMP all version. Nah, baik itu versi 1, versi 2 maupun versi 3. Ada flow teknologi, baik itu ada NetFlow, S-Flow, J-Flow dan lain sebagainya. Ada IPFIC juga. Ada SSH, WMI, ping dan SQL. Di sini juga disupport ya untuk menggunakan script, disupport Python, Execute, DLL, PowerShell, VB, batch scripting dan Rust. Dari teknologi ini, PRTG itu memonitoring performa, database, network, application, cloud, service, dan hardware. Nah, kita masuk arsitektur dari PRTG. Nah, arsitekturnya setelah kita install PRTG, ada 2 services yang berjalan. Pertama yaitu disebut core server service, yang kedua yaitu probe server service. Untuk core ini adalah bagian utama dari PRTG yang menjalankan fungsi web server, data storage, report engine, notifikasi sistem dan lain sebagainya.
ada juga namanya prop server. Nah, ini adalah bagian yang melakukan pooling atau yang melakukan monitoring. Nah, ini secara real time ya, dan di dalamnya ada local proof, ada remote proof, ada cluster proof. Setelah dia melakukan pooling, hasil poolingnya akan diserahkan atau diteruskan ke sisi core server. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada core, ini ada proof atau kita sebut local proof. Nah, ini ada device dan langsung bypass ya, di pooling oleh si remote si local proof. Selanjutnya, ini untuk yang arsitektur remote proof. Di sini ada core, ya. Di sini ada remote proof. Nah, kita bisa install di set yang berbeda. Interkoneksi bisa menggunakan tunnel IP, private IP, maupun menggunakan IP public ya, seperti itu. Nah, ini harus disinkroniskan dulu. Setelah itu, remote proof bisa melakukan pooling. Selanjutnya, kita masuk ke host proof. Nah, kalau host proof ini model yang hosted ya. Jadi, kita install dulu remote proof-nya. Ya, setelah kita install remote proof di set tertentu, kita harus sinkroniskan dulu ke hostednya. Ini IP publiknya berapa. Nah, setelah dia tersinkronis, maka si remote proof ini bisa melakukan pooling di device-device yang sudah kita add. Selanjutnya ada yang namanya cluster proof. Nah, ini high availability dari PRTG HA gitu ya. Nah, di sini ada 2 server dengan performa yang sama, dengan setup yang sama. Tujuannya yaitu ini fungsinya sebagai aktif-aktif. Satu sisi si core ini akan melakukan mirroring ke cluster. Satu sisi core ini akan melakukan monitoring atau pooling di device yang sama. Jadi kurang lebih semacam cloning ya. Satu sisi dia mirroring, satu sisi dia melakukan cloning. Nah, ini interkoneksi bisa menggunakan IP public, IP tunnel maupun IP privat. Nah, ini untuk yang arsitektur dari PRTG. Selanjutnya kita masuk objek hierarki. Nah, objek hierarki PRTG ini menyerupai akar pohon ya. Nah, kenapa seperti itu? Ini untuk mempermudah kita menavigasinya. Jadi saat kita sudah meng-add sebuah grup atau subgroup gitu ya, kita bisa langsung klik objeknya dan dia akan tree ke bawah seperti itu. Selanjutnya ini contohnya. Nah, ini ada root. Nah, root ini berisi semua objek dari device tree PRTG. Ada proof ini berisi server yang diinstal PRTG. Selanjutnya ada group. Group ini berisi bisa subgroup maupun devices. Nah, kalau untuk device ini mewakili salah satu komponen dalam network ya atau jaringan. Nah, ini bisa berupa IP privat, IP tunnel, IP public maupun hostname. Selanjutnya ada sensor. Nah, sensor ini memonitoring satu aspek dari devices. Bisa ping, bisa uptime, dan lainnya. Terus yang selanjutnya ada channel. Nah, channel ini menerima hasil monitoring atau value yang di-pooling atau yang dimonitoring. Nah, ini untuk yang objek hierarki. Selanjutnya ada UI, welcome interface. Modelnya kayak gini. Jadi kita bisa tahu ya sensornya ini ada berapa yang sudah ke-add gitu ya. Terus di sini memberikan informasi alarm. Selanjutnya kita masuk ke UI device interface. Di atas ini ada main menu bar ya. Tampilannya seperti ini ya untuk apa itu kita menavigasi device tree dari PRTG. Di sini ada main menu bar ya, ada menu, terus ada devices, terus ada yang lainnya. Di sini juga ada informasi alarm. Jadi kalau ada new alarm dia akan notif ya seperti ini. Terus di bawahnya ada peak header bar. Nah, peak header bar ini saat kita mengklik objek yang ada di device tree, maka peak header bar-nya juga akan mengikuti apa yang kita klik. Selanjutnya ada viewing option. Nah, kalau viewing option ini memberikan sizing view untuk device tree di sini. Nah, Pak konten ini berisi device tree, terus ada lagi informasi atau status dari device, ada location-nya dia di mana, fiturnya diaktifin gitu ya. Terus di sini juga ada grafik per 2 hari, per 30 hari, pun per 1 tahun. Di bawah ada pack footer. Nah, kalau pack footer ini memberikan informasi dia diinstal di versi berapa, menggunakan user account apa, dan dia akan auto refresh di time berapa lama lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu utama ya. Ini Moxa IoT-nya. Nah, devices-nya seperti ini. Nah, jadi ini menghubungkan pabrik dengan produk lewat IT.
Jadi ini semacam gateway ya, kita bilang seperti itu. Nah, ini adalah Moxa adalah market leader ya dalam konektivitas jaringan edge seperti switch industri ya. Jadi switch khusus industri ya, yang dikhususkan memang untuk mesin-mesin yang ada di industri. Terus ada komputer, terus ada media converter, endport, U-port, CCTV dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur yang ada di industri, baik itu mesin besar maupun mesin kecilnya. Nah, ini memungkinkan ya konektivitas untuk industri Internet of Things. Jadi memang ini didesain untuk apa itu namanya IoT. Jadi dari sini kita bisa apa itu mengetahui ya performa dari mesin-mesin di industri itu seperti apa. Nah, dari sini itu ternyata sudah disupport ya, baik itu protokol Modbus, SNMP, dan juga MQTT. Selanjutnya kita masuk langsung ke integrate ya dengan PRTG. Di device-device ini kita bisa integrasikan ke PRTG Network Monitor ya. Jadi PRTG Network Monitor itu sebagai NMS-nya seperti itu. Nah, di sini integrasinya pertama menggunakan protokol Modbus ya. Nah, protokol Modbus ini dibuat oleh perusahaan PLC ya bernama Medicon tahun 1979. Nah, ini sampai sekarang ini menjadi protokol komunikasi standar ya di dunia, dipakai dalam automation, pengolahan gedung maupun proses industri. Nah, yang pertama yang sering kita gunakan yaitu ada yang namanya Modbus serial, bisa itu RTU maupun ASCII. Nah, ini merupakan varian Modbus yang ringkas ya dan digunakan pada komunikasi serial. Jadi biasanya apa itu konektornya menggunakan konektor serial. Jaringan Modbus ini terdiri dari master dan beberapa slave. Jadi metodenya dia ada master dan juga ada slave. Nah, master ini bersifat aktif. Nah, ini mengirimkan permintaan atau query ya yang terdiri dari function kode atau data. Nah, sedangkan untuk slave ini bersifat pasif gitu ya, yang hanya merespon jika ada request atau permintaan dari si master. Jadi modelnya nih dia modelnya serial ya. Kalau untuk yang Modbus serial itu bisa RTU ataupun ASCII. Nah, ini konsepnya ada master dan juga ada slave. Cara kerjanya ini yang master ini aktif, yang slave ini pasif. Jadi setiap request itu pasti dari si master. Nah, ini untuk yang Modbus serial. Nah, selanjutnya ada namanya Modbus TCP/IP. Nah, ini merupakan varian Modbus ya yang digunakan untuk komunikasi melalui jaringan TCP/IP atau kita bisa sebut dengan Ethernet ya seperti itu. Nah, ini menggunakan TCP/IP ya untuk mentransmisikan pesan dari Modbus antara perangkat yang kompatibel ya melalui berbagai sistem. Nah, sistem komunikasi melalui Modbus TCP/IP dapat mencakup berbagai jenis perangkat. Bisa ya perangkat Modbus TCP/IP client dan server. Bisa juga menggunakan perangkat interkoneksi seperti bridge, route ataupun gateway. Nah, contohnya seperti ini ya gambarannya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk interaksi dari gateway ke gateway ataupun langsung dia ke Modbus client. Nah, ini untuk yang integrasinya ya dari mesin Moxa tersebut. Nah, selanjutnya ini secara aktual ya saat kita akan melakukan add device atau sensor di PRTG. Jadi kita tinggal klik sensor yang kita mau ya. Maunya sensor apa, setelah itu kita tinggal klik dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada informasinya ya. Informasinya yaitu memori availability-nya berapa, terus operating statusnya dia on atau off. Terus dia consume voltasenya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke protokol SNMP. Jadi di Moxa itu ada berbagai jenis protokol ya yang bisa disinkroniskan dengan PRTG. Yang pertama tadi Modbus ya, yang kedua ini adalah protokol SNMP. Nah, protokol SNMP ini kita bisa sebut dengan Simple Network Management Protocol, merupakan protokol untuk memanajemen peralatan ya atau device-device yang terhubung dalam network. Nah, peralatan-peralatan itu antara lain ya bisa switch, router, modem, komputer, server IoT maupun IIoT.
dan lain sebagainya. Nah, SNMP ini menggunakan protokol UDP ya. Nah, ini dua arah. Jadi dua arah gitu ya, yang didapatkan dari device atau peralatan yang sudah masuk dalam jaringan. Nah, gambarnya seperti ini ya modelnya. Jadi dari manajer dia request ke master agen gitu ya. Nah, terus dia masuk agen berapa, terus dibalikin lagi ke manajer. Kurang lebih seperti itu polanya. Nah, untuk setupnya di PRTG seperti ini. Jadi saat kita meng-create sebuah grup atau device, nah kita akan meng-enable kredensial for SNMP-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, menggunakan SNMP versi berapa, baik itu versi 1, versi 2, maupun versi 3. Nah, untuk community string-nya kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi SNMP community di device-nya itu apa, kita samakan juga yang ada di setup-nya PRTG. Nah, ini untuk yang SNMP. Selanjutnya kita masuk ke protokol MQTT. Jadi ada 3 ya protokol yang bisa kita konekkan ke PRTG atau yang bisa dimonitoring di PRTG untuk IIoT ini. Pertama yaitu Modbus ya, keduanya SNMP, ketiganya MQTT. Nah, MQTT ini kepanjangan dari Message Querying Telemetry Transport. Nah, ini merupakan sebuah protokol ya yang berjalan di atas stok TCP/IP dan dirancang khusus untuk machine to machine gitu ya, yang tidak dimiliki alamat khusus. Nah, ini contohnya nih ada Arduino, ada Raspberry Pi, ada perangkat-perangkat IoT, apapun itu brandednya, ada juga perangkat-perangkat IIoT. Nah, ini sistem kerjanya ya menerapkan publish dan subscribe data. Dan pada penerapannya device akan terhubung pada sebuah broker ya. Jadi ini perlu kayak semacam IP public gitu ya. Nah, di situ nanti bisa diinstal brokernya. Jadi brokernya itu ada di cloud gitu. Nah, setelah itu subscription-nya nanti akan ngambil dari brokernya. Nah, di sini ada tipe-tipenya ya. Jadi ada broker. Nah, broker ini pada MQ berfungsi ya untuk menghandle data publish. Jadi broker ini menghandle data publish ya dan subscribe dari berbagai device. Nah, ini diibaratkan sebagai server. Jadi broker itu server MQTT-nya gitu ya. Konsepnya seperti itu. Yang memiliki alamat khusus ya, baik itu alamat IP cloud maupun alamat IP public ya, seperti itu. Nah, beberapa contoh broker ya. Contoh seperti Mosquito, HFMQ dan Mosca. Nah, di sini ini publish-nya ya. Jadi MQTT brokernya ini ada di tengah. Jadi ini bisa publish, bisa subscribe. Nah, ini untuk yang tipe broker. Selanjutnya ada tipe publish. Publish ini merupakan cara ya suatu device untuk mengirimkan data ke subscribe. Nah, biasanya ya pada publish ini sebuah device yang terhubung dengan sensor atau kita bisa sebut semacam gateway. Jadi gateway ini nanti akan mengirimkan data ke broker seperti itu ya. Jadi brokernya itu di atas ya, yang kita bisa akses dari publish. Sedangkan untuk publish-nya ini kurang lebih devices-nya ya, contohnya kayak IIoT ya, kayak Moxa, ataupun device-device lainnya ya, yang berhubungan dengan IoT, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada topik. Nah, topik ini seperti halnya ya, pengelompokan data ya, atau kategorian. Jadi ini mau ngambil apa gitu kan, mau mengambil informasi atau value apa. Nah, dari situ kita dikirimkan ke subscribe, dari subscribe nanti dinaikkan ke broker. Nah, selanjutnya ya, untuk kita meng-set MQTT di PRTG, jadi pertama kita enable dulu ya kredensial for MQTT. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan username dan password gitu ya. Terus spotnya pun juga harus diberikan atau kita isi, baik itu secara default maupun custom. Oke, kurang lebih informasi dari saya begitu. Nanti kita akan ngobrol lagi di Q&A. Saya kembalikan ke Mbak Nurmah. Mbak Nurmah, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Roni atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Wigi. Sebentar ya, Mas. Untuk presentasi dari Mas Wigi-nya.
Ya, silakan Mas Ya, Yudi. baik, terima kasih untuk Bu Nurma. Perkenalkan, nama saya Wigi dari PT Alpasa Teknologi. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu dari salah satu produk kami yaitu Moxa. Ini sekilas mengenai Moxa ya. Kita dari Moxa itu sudah ada 12 brand di 4 benua itu. Kemudian lebih dari 120 distributor seluruh dunia. Selanjutnya lebih dari 70 negara yang Moxa cover. Dan selanjutnya lebih dari 50 juta device sudah terkoneksi ya, atau sudah terpasang. Moxa ini merupakan produk untuk di industrial automation ya. Lebih banyak di industrial. Yang pertama kita reliable quality, setiap quality kita sudah sangat baik ya untuk pemakaian di harsh environment ataupun di industrial. Kemudian kita juga merupakan pioner untuk pengembangan device connectivity. Dan Moxa juga banyak kolaborasi di industrial dengan berbagai leader market di industri. Selanjutnya dari Moxa, kita lebih banyak di connectivity. Di paling bawah ini ada S-Device. S-Device ini seperti sensor, aktuator, prosesor. Ini di Edge Device. Kemudian Moxa produk lainnya banyak di connectivity. Kemudian untuk IoT application-nya, dari Moxa juga sudah support cloud ya, seperti cloud provider dari Azure, Google Cloud, ataupun dari Alibaba. Nah, dengan menggunakan Moxa, kita dapat mengaktifkan konektivitas dari edge to cloud. Yang pertama itu ada industrial network infrastructure, seperti Ethernet switch, wireless. Kemudian selanjutnya ada industrial edge connectivity, seperti remote I/O, serial device server. Selanjutnya ada industrial computing, seperti panel PC, embedded PC atau mini PC, dan selanjutnya ada komputer untuk di industrial. Dari produk Moxa juga sudah banyak tersertifikasi ya, mulai dari railway IN 50155, adapun untuk di power atau di substation dengan sertifikasi IEC 61850, adapun untuk di marine seperti DNVGL, dan untuk di oil and gas seperti IEC atau IECX.
Dari Moxa juga banyak di install ya atau penggunaan di critical environment seperti power plant dengan suhu di minus 40 derajat Celcius sampai dengan 75 derajat Celcius. Jadi dari produk Moxa rata-rata untuk operating temperaturnya di minus 40 sampai 75 derajat Celcius. Dan untuk di Indonesia kita juga banyak pemasangan di kereta api ya. Untuk ada kamera, Ethernet switch, dan untuk komputernya. Dan banyak juga diaplikasikan di oil and gas. Dari Moxa juga sudah banyak partner ya, seperti cloud service, ataupun untuk cyber security. Untuk cloud service seperti Microsoft Azure, AWS, Google. Untuk protokol di industrial juga sudah support banyak protokol seperti Modbus, Ethernet IP, DNP3, selanjutnya device connectivity. Jadi untuk menyatukan konektivitas sensor ke cloud dari berbagai protokol. Ini untuk produk yang pertama ada Nport. Nport ini serial to Ethernet IP. Adapun fitur dan benefitnya, untuk yang pertama itu ada long term availability. Driver update-nya sampai 2025 masih terus diupdate. Selanjutnya surge protection untuk serial, Ethernet, dan power plant. Jadi surge protection ini untuk melindungi dari lonjakan arus listrik ya, maupun itu pada port serial, Ethernet, dan power. Selanjutnya kemudahan untuk deployment-nya atau setup. Ini untuk produk Nport secara lebih luas ya. Ada yang basic function seperti Nport 5000 series. Ada yang Nport 6000, ada peningkatan di security, dan ada expansion modulnya. Untuk portnya mulai dari 1 sampai 16 port. Ada yang CN 2600 ini ada dual power input dan dual LAN. Kemudian ada yang tipe combo switch. Jadi ada port serial dengan Ethernet switch kombinasi. Selanjutnya ada wireless. Jadi dari serial to wireless. Selanjutnya ada untuk industrial yang sudah tersertifikasi seperti kelas 1 DIP 2, ATEX atau IECX untuk di oil and gas. Selanjutnya kita ada produk namanya MGATE, yaitu serial Modbus RTU atau Modbus TCP. Apabila ada kebutuhan untuk konversi dari serial ke IP dengan protokol Modbus, bisa menggunakan MGATE. Yang ditawarkan MGATE yaitu kemudahan dalam konfigurasinya dan troubleshoot, kemudian performanya yang bagus. Ini untuk contohnya, misalkan Modbus RTU itu seperti ada VFD ini, variable driver ya, ada power meter, ada RTU, ini serial Modbus. Kemudian ingin kita ubah menjadi Modbus TCP. Misalkan dikomunikasikan ke PLC atau pada. Ini untuk secara lebih luas mengenai produk MGATE ya.
Misalkan ada Modbus RTO atau ASCII to Ethernet IP, ada di F1 to Ethernet IP, kemudian ada Modbus RTO ke Modbus TCP, ada Profibus ke Modbus TCP, kemudian ada Modbus RTO to Profinet, dan Modbus RTO to Profibus. Dan masih ada produk lain lagi untuk protokol gateway ini. Selanjutnya kita juga ada produk namanya Remote I/O, yaitu I/O Logic, di mana ini untuk data akuisisi ya, misalkan dari sensor kita komunikasikan ke Remote I/O ini, kemudian akan dikomunikasikan lagi ke SCADA atau PLC ataupun SNMP. Dan juga sudah memiliki fitur web service yaitu RESTful API. Selanjutnya support multiple OT protocol seperti Ethernet IP dan Modbus TCP. Begitu juga untuk konfigurasinya sangat mudah ya. Misalkan ada banyak remote I/O ini bisa dikonfigurasi sekaligus. Selanjutnya ini kombinasi tipe dari remote I/O Logic. Ada beberapa tipe, misalkan kebutuhannya ada beberapa digital input, digital output, ada analog input dan analog output. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita ada cloud connectivity, IIoT gateway. Jadi ini merupakan produk komputer yaitu cloud. Ini mirip dengan mini PC atau embedded PC, tetapi untuk industrial. Kemudian misalkan ada kebutuhan aplikasi dari sensor ke device, mau dikomunikasikan ke cloud, bisa menggunakan IIoT gateway ini. Ini untuk contoh aplikasi serial to cloud. Misalkan ada beberapa device seperti CNC mesin atau serial device, kemudian dikomunikasikan ke endport ini. Kemudian dari endport bisa support dengan protokol MQTT untuk ke cloud service ini. Ini sampel untuk Fieldbus to Cloud. Contohnya seperti temperatur atau humidity sensor, ada flow meter, formeter atau VFD. Ini serial Modbus RTO. Kemudian ini bisa dikomunikasikan juga dengan Modbus TCP atau Ethernet IP apabila ada PLC atau VFD yang lainnya. Kemudian dari data ini bisa dikirimkan ke cloud melalui protokol MQTT. Dan dari Moxa juga kita ada produk yang controller the support MQTT, yaitu IoT namanya. Jadi dari sensor-sensor atau device ini dikoneksikan ke IoT, kemudian dari IoT ini bisa langsung transmit data ke cloud. Dan memiliki fitur seperti cyber security atau programming language, seperti menggunakan Python. Di Moxa juga telah menerapkan cyber security, yaitu yang pertama support TLS untuk data encryption.
Jadi dari device IoT ini sudah terenkripsi ya datanya. Jadi keamanannya sudah dipastikan lebih aman. Selanjutnya ini salah satu produk embedded PC atau mini PC. Atau bisa disebut juga industrial komputer. Dengan base-nya bisa Windows ataupun Linux. Selanjutnya untuk di industrial infrastructure, ada Ethernet switch. Kita mulai dari unmanaged sampai managed, dan layer 3 kita ada. Yang unmanaged mulai dari EDS seri 200. Kemudian ada smart switch dengan tipe SDS 008. Ini memiliki fitur GUI dan basic managed function seperti security atau redundancy dan multicast management. Dan support juga beberapa protokol seperti Modbus, Ethernet IP. Kemudian untuk tipe manageable-nya, mulai dari EDS 100 series. Untuk tipe manageable ini support redundancy ya, untuk recovery apabila terjadi file koneksi, maka dia akan otomatis recovery. Salah satu contohnya itu turboring atau turbo chain. Selanjutnya ada beberapa sampel ya. Apabila ada topologi sederhana, dalam satu panel saja bisa menggunakan unmanaged switch. Kemudian apabila lebih kompleks lagi, seperti plan for network, dan ingin dimonitoring ya, bisa menggunakan managed switch. Dan ini contoh dari topologi ring dari Moxa, yaitu dengan redundancy ya, turboring, yaitu dapat recovery 20 milisecond apabila terjadi fail koneksi. Selanjutnya ini produk portofolio dari unmanaged switch ya. Mulai dari 5 port, 8 port ada, sampai 16 port untuk unmanaged. Selanjutnya untuk managed switch, ada beberapa tipe juga. Ada tipe untuk fast Ethernet dan gigabit. Dan ada port SFP. Kembali lagi ya, sesuai kebutuhan. Untuk device security dari Moxa ada beberapa yang sudah support ya. Seperti Rackmon Ethernet switch, series IKS atau IKS series. Kemudian ada manageable switch seperti EDS 500E series. Untuk serial to IP atau device server, ada tipe Nport 6000 series yang sudah support security. Kemudian ada mGate untuk protokol gateway. Kita juga di Moxa ada router. Dan ada industrial wireless. Ini salah satu tipe untuk industrial router ya, ADR 2080 series. Untuk fiturnya itu ada firewall, VPN atau NAT. Ini untuk tujuan keamanan ya, untuk sektor network.
Selanjutnya kita juga ada Rackmount Suite up to 48 port ya, paling banyak total portnya 48 port, dan TNG untuk SFP-nya. Ini untuk Smart Suite ya, yang support protokol seperti Profinet, Ethernet IP, atau 14 TCP. Dan ini sudah support Web GUI. Ini untuk salah satu tipe wireless industrial, ada AWK 3131A series. Secara fungsi ini hampir mirip seperti wireless biasa, tapi ini memiliki fitur untuk seamless roaming ya. Misalkan dari klien ke access point itu kurang dari 1 millisecond. Banyak juga diaplikasikan untuk IGP kalau di industri atau di pabrik ya. Ini untuk terminal server, untuk dari serial to TCP IP. Dan untuk ini memiliki beberapa mode ya untuk aplikasinya. Seperti Realcom, TCP server, TCP client, Docker connection, terminal, dan reverse terminal. Untuk semua produk Moxa, untuk manageable udah support Web GUI ya, untuk konfigurasinya. Selanjutnya ada Modbus Gateway. Ini untuk serial 14RQ to TCP IP. Kemudian Moxa juga memiliki produk yang namanya Secure Remote Access, yaitu apabila ingin melakukan remote connection ke site ya, hanya diperlukan install hardware gateway ini. Jadi kita lebih aman untuk komunikasi ke site-nya. Di sini ada namanya MRC client untuk software-nya. Kemudian di tengah-tengah sini ada MRC server. Untuk server komunikasi dari klien ke gateway. Oke, mungkin cukup dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wigi atas presentasinya. Bisa di stop sharing-nya, Mas? Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Bu Arini untuk Mas Roni. Apakah fitur automation di PRTG jika terjadi fault, trouble, error pada agent, sensor, atau device yang kita monitor jadi langsung dapat ditangani tanpa adanya request ke admin? Dan tingkat error trouble apa yang dapat ditangani secara langsung? Silakan. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Nurma. Jadi gini, konsepnya, jadi kalau setiap ada isu atau sensor yang statusnya dia berubah dari up ke down atau ke warning gitu ya, nah itu nanti pertama kali dia akan melakukan trigger notifikasi ke Telegram. Jadi itu sangat cepat gitu ya, katakanlah nanti setelah 1 menit dia akan ngasih trigger, atau per 5 menit itu bisa di set up begitu ya. Itu yang pertama. Nah dari situ ada informasinya. Isunya ini apa? Ada message-nya. Katakanlah kayak ping putus. Nah, ping putus ini dia RTO atau destination host unreachable. Nah, dari situ orang teknik pasti ngerti ya message-nya itu artinya apa dan harus melakukan apa. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang ping. Kalau CPU load, di situ nanti kita bisa kasih threshold. Jadi kalau seandainya CPU-nya ini sudah load-nya tinggi, dia akan ngasih trigger notifikasi ke Telegram. Nah, dia akan dapat melihat kalau CPU load-nya tinggi, berarti ada service yang load-nya juga tinggi. Nah, dia nanti akan ngecek dari situ. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk yang apa itu namanya
notifikasi. Nah, notifikasi ini nanti juga dia akan bisa kita gunakan eskalasi. Jadi pertama kali dia akan masuk ke Telegram. Nah, Telegram ini biasanya tim-tim kayak support seperti itu ya. Nah, kalau seandainya tim support ini dalam kurun waktu 30 menit, katakanlah kok actionnya belum resolve atau solve gitu ya, maka dia akan melakukan eskalasi ke email. Ke email ini biasanya ke atasannya. Kurang lebih seperti itu. Silakan, Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Roni. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Hardi Agung Wibowo. Mohon izin bertanya, apakah perbedaan dari PRTG dan MRTG? Misal kita mempunyai beberapa cabang kantor dengan server masing-masing. Apakah diperlukan PRTG untuk masing-masing cabang tersebut? Oke, ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi MRTG sama PRTG beda. Kalau MRTG setahu saya dia aplikasi freeware ya Pak ya. Nah kalau PRTG juga ada yang freeware-nya, juga ada yang berbayarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk PRTG dia tidak ada database, dia hanya log data atau raw file. Nah ini menunjukkan bahwa PRTG itu secara interval ya, dia tidak memerlukan bandwidth yang tinggi. Alasannya jelas, dia tidak menggunakan query database. Kalau pakai query database kan harus ada tektokan dengan database. Nah, ini time-nya ini lebih sempit gitu atau lebih kecil. Nah, ini yang jadi pondasinya PRTG. Jadi dia itu bisa digunakan oleh ISP sebangsa VSAT gitu ya, I4T. Nah, itu sama dia itu tidak memakan bandwidth tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Bapak punya cabang banyak, itu Bapak nggak perlu harus punya banyak core ya PRTG. Jadi nanti kita bisa install yang namanya remote probe. Jadi remote probe itu seperti agen gitu ya. Jadi di situ kan secara arsitektur PRTG ada dua service. Pertama core, kedua probe. Nah, probe ini bisa local probe, bisa remote probe. Local probe itu biasanya saat kita install servernya satu gitu ya. Nah, nanti kalau remote probe, Bapak bisa kasih mini PC atau PC bekasnya karyawan gitu ya, yang kita taruh di set atau cabang tertentu. Nah, kita install remote probe itu kita ngambil downloadannya itu dari sisi core atau URL PRTG kita. Setelah download gitu ya, install, dia akan sinkronis IP publiknya berapa, bisa di NAT. Setelah terkoneksi, kita bisa melakukan monitoring di set tersebut. Itu Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Roni. Kita lanjut ke pertanyaan dari, bentar Mas, Pak Anwar Nugraha. Tadi saya melihat PRTG dapat memonitoring aplikasi. Apakah PRTG dapat memonitoring atau menampilkan error sampai ke level aplikasi? Seperti melihat error code pada aplikasi serta platform yang disupport apa saja. Apakah hanya untuk Java Base, NetBase atau semua bisa? Oke, jadi kalau untuk aplikasi PRTG itu ya hanya memberikan informasi ya. Kalau untuk aplikasi itu statusnya aplikasi ini running atau enggak. Hanya sebatas itu ya. Jadi kalau seandainya Bapak ingin monitoring aplikasi lebih deep, itu ada solusi lain. Kalau PRTG ini lebih memberikan informasi ini servisnya jalan apa enggak, running apa enggak, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Mbak? Pertanyaan yang kedua, seperti yang ini Mas, seperti melihat error code pada aplikasi serta platform yang disupport apa saja. Oke, kalau error nggak sampai ke situ. Paling kalau seandainya servisnya mati atau statusnya dia nggak running, nah nanti dia bisa tahu, oh kondisinya dia lagi off atau inaktif seperti itu. Nah kalau untuk support yang lain, kalau untuk di tema kita saat ini itu tadi sudah saya sebutkan. Jadi devices-nya atau perangkatnya dari Moxa ya atau IoT lain gitu ya. Nah, itu biasanya disupport oleh Modbus gitu ya, protokol Modbus. Itu yang pertama, yang kedua SNMP, yang ketiga MQTT. Nah, itu adalah sebagai support teknologi ya, agar PRTG itu bisa memonitoring device-device tersebut. Saya rasa itu, Mbak Nurma. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Pak Anwar Nugraha, tapi untuk Mas Wigi. Halo Mas Wigi. Iya Bu, betul.
pertanyaannya adalah untuk Moxa skema warantinya seperti apa? Jika waranti sudah mencapai masa aktif, apakah possible untuk di-extend kembali? Ya, baik Bu. Untuk Moxa, kita standar rata-rata di 5 tahun ya untuk waranti. Kemudian apabila ingin melakukan extend dari warantinya, itu bisa Bu. Namun biasanya ada cost ya untuk extend warantinya itu. Sudah, Pak? Ada tambahan lain? Sudah, Bu. Oke, gimana Pak Anwar Nugraha? Sudah terjawab, Pak? Ini ada Pak dari Pelita Mora, angkat tangan. Ada yang mau bertanya secara langsung, Pak? Silahkan. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semuanya. Sore. Terima kasih atas webinarnya. Ini sudah cukup baik ya dan bisa menambah wawasan kita dalam teknologi monitoring ya, khususnya untuk Pak Syahroni. Ya, ini Pak, mau saya tanyakan seperti ini ya. Ini kan PRTG ini kan monitoring perangkat dan juga hardware dan software ya Pak ya. Iya. Nah, untuk notifikasinya nanti ketika kita punya perangkat down itu notifikasinya kemana Pak ya? Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua untuk Moxa, kalau Moxa ini kira-kira kompatibel nggak ke perangkat router seperti Cisco, Microtik, ataupun firewall sejenis perangkat firewall yang lain seperti itu. Terima kasih. Itu saja, mohon jawabannya. Oke, untuk dari PRDG, jadi kalau notif, jadi gini, pertama itu kita daftarin dulu ya device-nya. Dia protokolnya kalau seandainya network device itu biasanya pakai SNMP gitu ya. Kalau seandainya Windows ada dua, mau pakai SNMP atau WMI. Linux juga dua, mau pakai SSH ataupun SNMP gitu ya. Tapi yang paling ringan, yang impact-nya kecil ya untuk server PRTG yang diinstal itu menggunakan SNMP. Nah, ketika juga ada isu ya, katakanlah availability-nya dia mati atau performanya dia sedang load-nya tinggi gitu ya. Maka pertama dia akan notif ya. Notifnya itu kita bisa sesuaikan, mau dia itu ke SMS gateway, mau itu ke Telegram maupun ke email. Nah, biasanya kita itu membuat pola pertama ya, trigger pertama itu dia ke apa itu namanya? Ke Telegram ya, karena Telegram itu free gitu ya. Jadi katakanlah 1 detik atau 1 menit setelah dia down, dia akan notif ke Telegram. Nah, kalau setelah 30 menit kok belum ada apa itu penanganan atau masih merah gitu ya. Nah, dia akan eskalasi ke email biar emailnya ini nggak penuh. Saya rasa itu, Pak. Silakan Mas Wigi. Baik Pak, untuk device Moxa ya, apabila dikomunikasikan dengan device lain seperti router ataupun firewall, kita kompatibel Pak, bisa komunikasi dengan brand lain ya. Kita juga sudah banyak aplikasi atau pemasangan ya dengan kombinasi dengan produk lain gitu Pak, seperti Cisco, Microtik, Fortinet ya Pak, seperti itu Pak. Apakah ada tambahan lagi, Mas Vicky? Atau cukup itu aja? Cukup, Bu. Gimana, Pak? Felita, sudah terjawab, Pak? Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Selamat sore. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Dari Pak Doni Asoni. Device yang dimonitor dan di-pooling ke host server, pengelolaan datanya apakah sudah memenuhi standar GDPR, General Data Protection Regulation? Ini dengan Mas Roni atau Mas Wigi? Mas Roni ya? Masih di mute, Mas? Kalau PRTG, saya yakin datanya udah terverifikasi ya, karena dia pertama made in Jerman ya, dari Eropa, itu yang pertama. Yang kedua, untuk PRTG sendiri, itu udah jadi ekosistem yang besar.
Jadi contoh perusahaan A ya dari PRTG ini nanti ada yang kerjasama. Oh, saya bagian untuk menampilkan grafik atau report yang lebih bagus gitu ya. Jadi kalau PRTG itu kan kita sebenarnya dia nge-trap data ya, terus kita analitik kan dari historical data. Kita analitik. Oh, ada yang down nggak di tanggal berapa? Itu kita analitik satu-satu dari tanggal sekian ke tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, maka dari ekosistem PRTG ini memberikan solusi lain. Contoh ya kayak SLA plugin. Ini dia memberikan solusi Bapak nggak harus analitik, kita udah tampilkan dalam 1 hari atau 1 bulan itu device A itu dia down berapa kali, dalam 1 kali down itu dia berapa lama. Nah, sesimpel itu. Nah, kalau untuk verifikasi saya yakin udah terverifikasi. Itu Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Liliansi Sarah Duling. Untuk Mas Wigi, aplikasi Moxa apakah bisa digunakan untuk administrasi keuangan di universitas, misalnya untuk sistem pembayaran UKT atau SPP? Ya baik Bu, untuk di Moxa ya, untuk aplikasi seperti administrasi keuangan gitu untuk pembayaran kita tidak ada Bu. Jadi untuk aplikasi itu dari Moxa tidak ada ya. Oke. Aja sih, Bu. Oke, siapa? Selanjutnya dari Pak Michael Tanu nih Mas, untuk Mas Roni sepertinya. Yang pertama, apakah user masih akan menerima peringatan ketika koneksi internet user down atau mati? Dan jika terjadi seperti itu, apa yang seharusnya user lakukan? Oke, kalau seperti itu katakanlah internet mati, yang pertama itu pasti dia akan melakukan trigger ya, notifikasi, terus dia memberikan message. Message-nya itu apa? Jadi tergantung dari sensornya. Kalau sensor DNS-nya itu kita add, jadi nanti tahu, oh berarti dari gateway-nya nih. Atau dari DNS-nya itu udah off atau down. Nah, dari situ kita bisa langsung berasumsi ya bahwa message ini itu informasinya ini, maka kita akan melakukan action apa? Itu acuannya dari message informasi PRTG tadi, seperti itu. Jadi kita akan melakukan apa itu, kita lihat dulu rujukannya, oh message-nya ini. Katakanlah internet nggak ada koneksi gitu ya. Nah, maka langkah kita yang pertama pasti akan mengecek dari sisi internetnya gitu ya. Internetnya ini benar-benar ada saluran internetnya atau memang sedang down. Saya rasa itu, Mbak Nurma. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas, masih dari Pak Michael. Mengapa LED port serial pada I/O Logic E2000 terkadang menyala dan berkedip meskipun tidak ada perangkat serial yang tersambung? Mungkin Mas Wigi kali. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan dari Pak Michael ya. Ini lebih ke teknis Bu. Mungkin nanti kita bantu ke technical support ya. Jadi saya paling ini direct message untuk kontak ke kami aja Bu. Oke Mas. Ke Pak Michaelnya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke Pak Sumaryanto. License PRTG ini per tahun atau gimana ya Mas? License PRTG ini limitnya jumlah sensor atau server perangkat yang dimonitor? Oke, license PRTG itu sesuai dengan Bapak itu maunya berapa gitu ya. Nah, kalau trial ya 30 hari, free ya 100. Nah, kalau seandainya yang paling kecil itu di angka 500. Nah, itu perpetual. Ada yang perpetual itu untuk yang small ya, small sampai yang middleware. Nah, itu perpetualnya itu jadi kalau seandainya Bapak di tahun pertama ini beli terus tidak melakukan renewal, lisensi masih bisa hidup. Bapak masih bisa pakai PRTG-nya. Tapi disarankan renewal. Karena apa? Karena ada contoh ya di sebuah instansi, saya nggak sebut instansinya, itu dia nggak memperpanjang selama 4 tahun, itu ada bugs. Bugs-nya yaitu dia tidak bisa menggunakan fungsi searching di aplikasinya. Seperti itu. Terus untuk lisensi ini limitnya jumlah sensor atau server. Ya, oke. Ini per jumlah sensor. Jumlah sensor ya. Jadi selain PRTG Enterprise itu namanya
per sensor. Jadi satu lisensi satu server itu ya. Jadi 500 dari 500 sampai ke XL1 itu satu lisensi satu server. Tapi kalau yang menggunakan XL5 atau Enterprise itu satu lisensi bisa dipakai multi server seperti itu. Oke, terima kasih Mas Roni. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Wigi nih Mas. Izin bertanya, apakah produk Moxa Switch bisa dikolaborasikan dengan switch lain yang sudah existing? Untuk jawabannya bisa Bu. Jadi dari produk Moxa ya bisa dikomunikasikan dengan device existing. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Mas Wigi dari Pak Michael Tanu. Jika ada user yang sudah punya kebutuhan Moxa, namun terkadang dalam hal lead time, bagaimana strategi yang perlu kita lakukan? Silakan Mas Wigi. Halo Mas Wigi. Oh iya Bu, untuk pengetahuan saya, untuk kondisi saat ini memang sedang ini ya lead time itu sedang lama-lamanya gitu. Jadi bagaimana strategi yang perlu kita lakukan dari kami sebagai distributor juga udah memaksimalkan gitu Bu, apabila sudah ada kebutuhan sebelum-sebelumnya yang diinformasikan ke pihak kami juga akan namanya memplot gitu, akan ada kebutuhan dari user siapa gitu. Nah, dari kami juga udah memplot agar supaya diproses lebih cepat lagi gitu Bu. Masalah di lead time ya. Baik, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wigi untuk jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama-sama sebelum saya menyampaikan pemenang OPPO. Baik, saya hitung sampai 3, sebentar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menyalakan kameranya. Sebelum saya mengumumkan, Mas Roni atau Miss Wigi mau menyampaikan closing statement, Mas? Silahkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah hadir di acara hari ini. Nah, semoga ya yang sudah kita sampaikan di sini ada hikmah ya untuk teman-teman agar bisa membuka wacana ya bahwa pertama itu industri IoT itu sekarang sudah sangat berkembang gitu ya. Jadi kalau seandainya mau pesen hubungi Mas Wigi gitu ya. Kalau untuk monitoring ya hubungi Pak Nurma. Itu aja. Oke, silakan Mas Wigi kalau mau nambah statementnya. Ya baik Pak, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah join ya. Semoga kedepannya apabila ada kebutuhan yang mengenai networking, IT ataupun di OT untuk kebutuhan dimanapun itu, untuk industrial ataupun komersial pun kita juga ada, bisa menghubungi kepada tim Alfasta ya. Terima kasih Pak. Oke, pemenangnya Mbak Nurma. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO Rp100.000. Yang pertama Bapak Doni Asoni. Ada Pak Doni? Pak Doni. Angus loh Pak. Oh ada. Selamat ya Pak. Terima kasih Mbak. Yang kedua dari Bapak Felita Mora. Ada Pak Felita Mora? Ada Felita. Mbak Nurma. Oh, siap. Mas Tony, thank you. Ya, selamat ya Pak. Yang terakhir
Pak Michael Tanu, ada Pak Michael Tanu? Pak. Oh, hadir tuh, Mas. Oh, hadir. Oke. Hadir, Bu. Ya, selamat ya, Siap, Pak. siap. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya pada tanggal 6 April 2021. Kita ada workshop dasar-dasar jaringan komputer. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.